Salam, persekutuan kaum Bapa yang dimuliakan Tuhan. Pada malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kesempatan buat berkat persekutuan kaum Bapa untuk melakukan ibadah virtual. Tuhan Allah Bapa di surga, kami selaku pengurus dari PLK PKB ada beberapa hal yang kami sampaikan, terutama pada saat dengan situasi COVID ini. Bapak-bapak PKB tetap semangat untuk menjalankan kehidupan berkeluarga maupun dalam pelayanan. Itu juga Tuhan, semoga bapak-bapak PKB selalu sehat selalu dalam menjalankan kehidupan baik di keluarga maupun di pekerjaannya. Kami tetap yakin dan percaya bapak-bapak PKB tetap semangat walaupun dengan situasi COVID. Tuhan selalu menyertai bapak-bapak PKB GPIB Jemaat Anugerah. Terima kasih. Semoga ibadah di malam hari ini menjadi suatu kekuatan buat persekutuan kaum Bapa GPIB Jemaat Anugerah. Oke, kita masuk dalam ucapan selamat datang, akan dibawakan oleh Bapak Yanci. Terima kasih kami kembalikan kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini, malam hari ini, untuk menyampaikan selamat datang pada Bapak-bapak sekalian, di mana pada malam hari ini kita seluruh kaum Bapak GPIB Anugerah akan mengadakan ibadah. Kiranya dalam ibadah ini boleh dituntun semua oleh Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami sampaikan dalam ibadah ini boleh berkenan pada Bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menaruh hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan yang terhormat Bapak Pendeta Buka Hati. Untuk itu jemaat sekalian, saya undang berdiri dan kita akan menyanyikan bersama-sama Mars Pelkat PKB GPIB.
kita masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi bersama-sama, angkatlah hatimu pada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini kami segenap kaum Bapa GPB Anugerah Bekasi akan melakukan ibadah bersama. Kiranya Tuhan Engkau memimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Dan kiranya ibadah ini hanya boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Mari kita menyanyi bersama-sama Gita Bakti 167, hanya debulah aku. Kaum Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita berdoa. Di malam hari ini sebagai kaum Bapa, kami siap disapa oleh firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar mampu memberitakan kehendak-Mu dalam kebenaran. Kami yang mendengar, Tuhan mampukan kami untuk mengerti, dan tolonglah kami untuk melakukannya dalam hidup. Ampunilah dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab
yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana. Bapak dipersilakan duduk kembali. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, sebagai pemimpin dalam keluarga, sebagai imam, kita tentunya harus menghadirkan diri kita sebagai pemimpin yang membawa anggota keluarga kita. Bahkan kita boleh menjadi teladan-teladan pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu pembacaan kita di malam hari ini yang merupakan surat bagian daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Baiklah mau kita dengar baik-baik, baiklah mau kita sambut dengan sepenuh hati di tengah-tengah kita menjalankan kepemimpinan kita sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala di dalam keluarga. Dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus katakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini memperlihatkan kepada kita bahwa Paulus sangat mengharapkan jemaat di Tesalonika semakin bertumbuh dan semakin bertambah-tambah dalam pengajaran kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ya, jemaat ini telah hidup di dalam pengajaran kasih. Bahkan mereka telah memberikan bantuan kepada Paulus dalam pelayanan yang dilakukannya. Tetapi Paulus mengharapkan kasih yang mereka tunjukkan itu semakin bertambah, semakin bertumbuh di tengah-tengah kehidupan mereka hari lepas hari. Ya, jemaat ini telah menerima berita Injil, berita tentang kasih Tuhan atas dunia ini melalui kedatangan Yesus Kristus. Karena itu bagi Rasul Paulus, kasih yang Tuhan nampakkan melalui kehadiran Yesus Kristus haruslah memiliki tempat yang utama, tempat yang khusus, tempat yang spesial dalam kehidupan seorang percaya, khususnya dalam kehidupan kita sebagai imam keluarga. Pengajaran kasih Tuhan harus mendapatkan tempat yang spesial di hati kita, Bapak-bapak. Kasih itu harus bertumbuh
dan semakin bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kasih yang Tuhan ajarkan, Tuhan perlihatkan lewat Yesus Kristus harus mewarnai, menjiwai kehidupan kita. Ya, kasih itu harus bertumbuh. Dan pertumbuhan ini tentu menuntut respon dari diri kita, menuntut usaha dari kita yang mau menanamkan pengajaran kasih itu di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita, supaya kasih itu semakin berkembang, semakin meningkat, mewarnai segala sikap, tindakan, tutur kata kehidupan yang kita jalani ini. Ya, kita harus sadar kasih Tuhan, pengajaran Tuhan tentang kasih itu ketika kita tanamkan di dalam diri kita, dalam hati kita perlu memupuknya agar kasih itu semakin berkembang dan bertambah-tambah. Kita harus menjaga pertumbuhan kasih itu di dalam diri kita. Kita harus memelihara kasih itu di dalam kehidupan kita. Seperti halnya kita menanam sebuah tanaman. Tanaman kalau kita tanam, kita harus menjaganya, kita harus memeliharanya, kita harus merawatnya. Ranting-ranting kering kita harus buang. Kalau ada hama kita harus semprot. Kalau ada hal yang mengganggu pertumbuhan itu harus kita buang agar tanaman itu bisa tumbuh. Demikian halnya dengan kasih. Kita harus menyirami kasih Tuhan itu di dalam hidup kita. Kalau ada hal tindakan-tindakan yang mau mengganggu pertumbuhan kasih itu di dalam diri kita, kita harus membuang itu. Kita harus menanggalkan itu. Kita harus mencegah itu dalam hidup. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kalau satu contoh, kalau kita sudah marah, kalau kita sudah emosional, karena kasih itu ada dalam diri kita dan kasih itu bisa bertumbuh, maka kemarahan itu, emosional itu harus kita berani buang, harus kita cegah, harus kita pangkas. Karena kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati, kasih itu pemaaf. Persoalannya adalah bagaimana kasih itu boleh bertumbuh dan bertambah-tambah dalam diri kita. Sebab bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan, kita bicara tentang kasih, tapi tindakan kita, perbuatan kita, kata-kata kita jauh dari pengajaran kasih itu sendiri. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kasih itu bisa bertumbuh kalau kita mau belajar dari Rasul Paulus, bagaimana ia selalu bersekutu dalam doa dengan Tuhan, bagaimana ia selalu mau merenungkan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupannya. Ingat, kasih itu bisa bertumbuh dalam diri kita kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kasih itu tidak akan bersemi di dalam diri kita. Agar kasih yang diajarkan Tuhan itu bertumbuh dengan bebas, maka saudara-saudara, bapak-bapak, taman hati kita ini harus terbebas dari berbagai ilalang keegoisan, ilalang kepentingan diri, bahkan ilalang ingin menang. Kita harus belajar menjaga hati kita dengan kasih itu. Sebab kasih itu akan menempatkan kita untuk belajar menghargai orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Kasih itu akan membawa kita melihat orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri.
Ya semua orang kalau ingin dikatakan sebagai murid Yesus, maka dalam hidupnya harus menampakkan kasih itu. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 pernah dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kehidupan yang mengasihi itu membuktikan identitas diri seseorang sebagai murid Kristus. Jangan kita mengaku murid Kristus, padahal sikap saling mengasihi itu jauh daripada kita. Jangan ada hanya mau saling menjatuhkan, saling menghancurkan, saling mengganjal. Kita menjadi batu sandungan dalam kehidupan ini. Bahkan Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat di Roma, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 ayat 9 sampai 10 mencatat itu. Ya, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus apa yang Ia lakukan. Kita perlu belajar bagaimana kasih Yesus yang dinampakkan dengan tulus, yang dinampakkan dengan rela berkorban, yang dinampakkan dengan menyerahkan nyawanya demi menyatakan kasih. Kasih itu adalah tindakan memberi. Memberi agar orang lain bisa mengalami sukacita. Kasih itu penuh pengorbanan. Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dan ibu-ibu yang mungkin juga ikut menyaksikan ibadah Pelkat PKB ini, ingat, masa sekarang banyak orang pura-pura mengasihi, padahal ia tidak pernah mengasihi. Ingat, banyak orang lain di mulut, lain di hati. Ingat, banyak orang suka bermain sandiwara. Kalaupun ia mengasihi, biasanya ada juga orang yang tidak tulus. Ia masih menuntut timbal balik, minta balas jasa. Tapi kasih kita harus sungguh-sungguh murni. Kasih kita harus sungguh-sungguh ikhlas. Kasih kita harus sungguh-sungguh jujur. Sebab itulah hidup yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab itulah hidup kudus yang diharapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga kasih kita semakin bertambah-tambah, dan mari kita selalu mohon Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita untuk menumbuhkan pengajaran kasih-Nya dalam hidup ini. Semoga juga Roh Kudus menguatkan kita untuk hidup secara kudus di hadapan Tuhan, bahkan tidak bercacat di hadapannya. Selamat melaksanakan kasih dalam kehidupan, dan selamat mengajarkan kasih itu kepada istri, kepada anak-anak, bahkan kepada orang lain yang dijumpai. Tuhan memberkati kita. Amin. Kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Allah di surga, Tuhan dalam Yesus Kristus, semaikanlah kasih-Mu di dalam hati kami, pikiran kami, hidup kami,
sebagai kaum bapa, sebagai pemimpin, sebagai imam dalam keluarga. Mampukan kami menjaga pengajaran kasih itu dalam hidup kami, hati kami, bahkan menjabarkannya dalam kehidupan keluarga kami, bahkan dalam kehidupan kami dengan orang lain. Mampukan kami untuk saling mengasihi dalam menjalani persekutuan kami, dalam kami melayani bersama, agar boleh lahir kesaksian-kesaksian yang hidup. Berkati pengurus Pelkat PKB, GPB Jemaat Anugerah Bekasi. Tuhan berkati pengurus agar bersama-sama selalu bergandengan tangan, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, menjabarkan kasih-Mu itu lewat berbagai usaha iman, lewat berbagai kegiatan, bahkan lewat berbagai aktivitas kehidupan. Berkati setiap bapak yang ada dalam jemaat-Mu ini, agar kasih-Mu itu selalu bertumbuh dan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Teristimewa dalam mereka menunjukkan kehidupan dalam keteladanan kasih itu. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan, Tuhan berkati kaum bapa dalam melaksanakannya. Teristimewa usaha-usaha iman yang mereka lakukan dalam memperlengkapi rumah-Mu, ya Tuhan. Bahkan dalam mendukung berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan yang berlangsung dalam jemaat ini. Berkat Tuhan selalu Tuhan limpahkan dan nyatakan bagi setiap kaum bapa yang menunjukkan kepedulian dan pemberian hati dan dirinya dalam melayani Engkau. Tuhan berkati kaum keluarganya, istri, anak-anak. Bahkan Tuhanlah yang menjaminkan masa depan yang ada. Pekerjaan, karir, usaha yang dibangun, kiranya dalam berkat-Mu mereka semakin menikmati rezeki hidup. Pemeliharaanmu dalam hari-hari hidup dan tanggung jawab yang dijalani. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan mau melawat dan menganugerahkan kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang penuh dengan pergumulan, Tuhan menolong dan menganugerahkan kemenangan atas pergumulan yang ada. Kami juga berdoa, ya Allah, bagi kaum bapa yang merindukan keturunan yang dalam keluarganya sampai saat ini belum menikmati dan merasakan anugerah-Mu. Kiranya Tuhan melihat kasih mereka kepadamu, ya Tuhan. Tuhan melihat kasih mereka terhadap sesama yang mereka bangun dalam kehidupan. Dan biarlah lewat kasih yang ada itu, Tuhan mau nyatakan dan menganugerahkan keturunan di tengah-tengah kehidupan. Kami juga berdoa, ya Allah, bagi para pekerja-pekerja Tuhan, baik presbiter, pelkat lainnya, unit-unit visioner yang ada, semua orang yang memberi diri dalam melayani, pakailah mereka, ya Allah, sebagai agen-agen pengajaran kasih-Mu yang dinampakkan dan ditunjukkan baik dalam tutur kata, sikap hidup, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk berbagai persiapan kaum bapa dalam menyusun program kerja yang baru. Tuhan berkati dan mampukan mereka untuk menyusunnya. Tak lupa juga kami berdoa, ya Allah, bagi kaum bapa yang berulang tahun sepanjang minggu ini, kiranya dalam berkat-Mu Engkau tambahkan iman, tambahkan pengharapan, bahkan kasih-Nya, kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati pemimpin negeri ini, baik yang duduk dalam badan eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI dan Polri,
teristimewa anak-anak Tuhan yang terlibat dalam kepemimpinan. Pakailah mereka sebagai alat penyalur kasih-Mu, bahkan untuk menyatakan keadilan, kebenaran, bahkan keamanan dan ketenteraman dalam kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan. Lalu kami berdoa bagi kaum keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Mereka yang mengalami duka cita, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Tuhanlah yang memampukan kami kaum bapa sebagai motor penggerak agen-agen kasih di dalam jemaat GBB Anugerah Bekasi ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara sebagai persembahan dijalankan kita memuji Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin kami dalam memberikan persembahan. Inilah yang dapat kami berikan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu dan boleh berguna juga buat pelayanan bagi jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali menjalani hari hidup kita. Biarlah kita boleh menjadi agen penyebar kasih dalam kehidupan kita. Kita melakukan Kitab Bakti 254 sebagai nyanyian pengutusan kita.
berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salam, selamat malam kaum Bapak, jemaat GPB Anugerah Bekasi. Demikian ibadah kita PKB di malam hari ini, semoga menjadi berkat buat kehidupan kita dari hari lepas hari. Terima kasih. Salam.